Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis amma ba'du. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahfadna fa innaka khairul hafidin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat ilahi Rabbi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat terhadap kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan yang paling terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in atba' tabi'innya. Dan mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini syariat Ustaz Daud rumah saya, hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini saya hadir di pengajian rutin, yaitu setiap malam Rabu. Tiada lain kita kumpul di sini adalah menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Yang saya hormati Sayyidul Bait Bapak RT Anang, mudah-mudahan selalu ada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa pula para guru, para asatid, wabil khusus guru kita bersama Bapak Haji Ustaz Manhuri. Alhamdulillah pada malam ini hadir di tengah-tengah kita. Dan tak lupa pula Bapak Ustaz Daud Muslim, Bapak Ustaz Jena, dan para bapak-bapak sekalian, para pemuda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menjalankan rutin ini sampai seterusnya.
Dan kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan disehatkan badannya, panjangkan umurnya, dihasilkan maksudnya. Jangan ditambah istrinya. Amin. Dikit tambahan. Tadi saya kedatangan Ustaz Daud ke rumah, suruh ngisi pengajian katanya. Kata saya bingung ngaji apa saya ini. Gak bisa saya ngaji ini. Ini mah kitab ini kalian bisa membaca gitu. Kata saya teh ngaji apa ini pengajian? Pikir apa-apa? Apa itu? Ngobrolnya tuh kata saya. Allah berfirman dalam ayatnya, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, tidak sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang ngaji dan tidak yang ngaji. Yang ngaji mendapat berkatnya, yang nggak ngaji mau dapat berkat. Betul. Jadi karena ngaji ini kita jadi beda dengan orang yang tidak ngaji. Orang yang punya ilmu jadi beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Gara-gara kita ngaji, kita tahu haramnya judi slot. Ya. Kalau nggak ngaji mah kita mau tahu, ayo bablas kita judi slot gitu. Berhubung kita ngaji, alhamdulillah, oh haram yang gini katanya. Ya jadi kita mengetik kamu itu mau ketik gitu. Itu karena sebenarnya dalam ayat ini Allah mempertanyakan terhadap kita, apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Atau nggak usah jawab. Kata ulama nahu mah ganti aja, halnya bukan istifham. Istifhamnya bimana nafi, jadi penjelasannya enggak sama gitu. Orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Sampaikan Kanjeng Rasul mah bersabda, naumul alim khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang alim, orang yang berilmu itu lebih baik katanya daripada ibadahnya si jahil, daripada ibadahnya orang yang bodoh. Sebenarnya hadis ini ada ceritanya, dongeng atunya lah. Rasul ketika mau masuk ke masjid, kata Rasul pas datang ke pintu masjid, di pintu masjid ada setan. Lihatin Rasul mah setan, mau lari lagi Rasul mah. Wah kalau kita bisa lari. Masuk ke masjid haji, kalau di pintu ada setan, balik lagi kita. Apalagi datangnya subuh. Ya. Ini tuh dua apa sama katanya. Setan. Kanjeng Rasul mah nggak lari, ditanya malah. Kata Kanjeng Rasul, "Hei iblis, kenapa kamu diam di pintu? Biasanya kamu ngegoda orang yang sholat, tuh di dalam ada yang sholat." Kata itu si iblis, emang saya tadinya mau ngegoda orang yang sholat itu di dalam, tapi itu ada yang tidur. Saya lebih takut sama yang tidur. Kata Kanjeng Rasul, iblis, kalau orang yang sholat mah sedang taqarrub ke Allah, sedang ke Allah. Kalau yang tidur mah lagi goplah, nggak ingat ke Allah. Kenapa kamu takut sama yang tidur? Kata itu si iblis, yang tidur mah alim, yang tidur mah punya ilmu. Maka saya kalau ngegoda orang yang sholat, takut nanti sholatnya salah, si alim bangun. Jadi benerin mas alim, maka saya takut. Nah maka dari kisah tersebut Rasul bersabda, kata Rasul, tidurnya orang yang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil, yang bodoh. Itu makanya udah alim tidur udah. Atau lebih utama daripada si jahil yang ibadah.
Dan ternyata kalau kita ngaji, ngomong ngaji lah, jantung yang dari dulu ngaji ge. Ternyata ngaji ini kalau kita teliti dari hadis Kanjeng Rasul bahwa kita ini pilihan Allah. Gak nyangka kita teh pilihan Allah, PRT bernama pilihan Allah. Kalau kita teliti dari hadis Rasul. Kata Kanjeng Rasul, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kata Kanjeng Rasul, siapa orang yang akan dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dikasih ngerti tentang agama. Kalau orang dikasih ngerti tentang agama, apakah diam doa di rumah apa masuk majelis taklim? Masuk rumah PRT di sini. Ya. Majelis taklim. Jadi berarti orang yang masuk ke majelis taklim ini adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Orang yang akan dikehendaki baik oleh Allah. Itu berarti orang yang ngaji ini adalah pilihan Allah. Makanya jangan aneh pilihan Allah gak banyak. Makanya dari dulu pilihan Allah mah segini, nggak nambah-nambahin. Saya ngaji bawa bapak pengajian dari dulu ini, jamaah teh kata saya teh. Ya, istiqomah. Ya, mana udah umurnya lumayan lagi. Mending khusyuk mah. Ngajinya dia mah pertama datang ingat-ingat udah beres. Pas bangun kata dia ini ngaji cepet amat, tidur. Ngaji tertawa lah. Maksudnya saya baru ngaji ini juga. Tadi mah nggak pertawa-tawa saya. Jadi pilihan Allah itu sedikit. Walaupun di kampung kita pengajian banyak, lihat jamaahnya. Hari Sabtu dia, hari Kamis dia juga jamaahnya. Hari Minggu dia juga jamaahnya. Jamaahnya mah nggak ganti-ganti, cuma tempatnya doang ganti-ganti. Itu pilihan Allah, masya Allah. Ternyata pilihan Allah itu sedikit, nggak banyak. Pantas kata Rasul, umatku 1000 yang masuk surga 1. Coba bayangkan. 1000 yang masuk 1. Tahu ini yang masuk berapa di sini? Sedangkan kata Rasul, umatku 1000 yang masuk itu menandakan bahwa kekasih Allah, pilihan Allah itu sedikit. Tapi mudah-mudahannya kita termasuk pilihan Allah. Makanya jangan sampai kita yang udah masuk ke majelis taklim ini termasuk topik hidayah yang mahal diberikan oleh Allah terhadap kita. Makanya pertahankan. Mau hujan kayak mau apa, pokoknya mengerengkol. Kita masuk majelis taklim udah merengkol. Nah itu pilihan Allah. Jadi jangan sampai kita sekarang di dunia kata Rasul jadi pilihan Allah dengan sebab kita menuntut ilmu. Jangan sampai kita kehanjakal di akhirat. Sebab nanti manusia di akhirat nggak ada yang untung. Semua merasa hanjakal. Yang banyak ibadah hanjakalnya kurang banyak. Apalagi yang nggak banyak. Saking hanjakalnya pengen balik lagi ke Cemanggu atas. Kata malaikat bloon balik lagi katanya. Atau mau bisa balik lagi udah masuk ke sini mah kata malaikat. Itu saking hanjakalnya. Nah, sebelum kita hanjakal, sebelum masuk ke sana, mumpung kita sekarang ada di alam dunia, hayu. Ya, setiap ada pengajian, setiap ada kebaikan kita datang. Cerita di zaman Kanjeng Rasul, ada sahabat Kanjeng Rasul rajin berjamaah. Namanya orang rajin mah biasanya kelihatan we sama Rasul. Sekali nggak ada we, Rasul apa nanya. Kayak Ustaz Laut lah, punya murid rajin, nggak ngaji sekali tanyakan, situ kemana katanya. Nggak kelihatan katanya. Nah Rasul pun juga sama. Sahabat yang rajin tukang berjamaah di suatu hari nggak berjamaah. Kata Rasul, si Fulan kemana ini? Ditanyakan sama sahabat, nggak tahu ya Rasul.
Kata Rasul teh kebenaran waktu itu salat subuh. Kata Rasul kita datanglah ke rumahnya. Kali dia udur apa gimana sakit. Kita berangkat nanti dari sini jam 6. Berangkat Rasul sama sahabat dari rumahnya jam 6. Sampai ke rumah itu sahabat yang rajin berjamaah jam 9. Berarti dari masjid ke rumahnya berapa jam jalan? 3 jam. 3 jam, Masya Allah kayak Ustaz Jenal tuh. Pengajiannya jauh ke sini, Kupang gedenya dia ganjaran. Bawa motor, lumayan itu. Banyak dihitung malaikat. Itu sahabat 3 jam berjalan ke masjid. Pas datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab sama istrinya, kemana si Fulan? Enggak berjamaah, kata itu istrinya, emang nggak tahu ya Rasul? Mana katanya? Pan udah meninggal suami saya mah. Innalillahi, kata Rasul, nggak ada warta beritanya ini, nggak ada kabarnya suami kamu meninggal. Terus kata Rasul, apakah ada wasiat, ada omongan suami kamu ketika akan meninggalnya, ketika sakaratul mautnya? Kata itu istrinya, ada ya Rasul, sampai sekarang saya nggak bisa ngebukanya itu. Wasiat apa omongan suami saya, apa yang dibicarakan sama suami kamu? Yang pertama yang dibicarakan sama suami saya begini ya Rasul, kurang jauh katanya, satu. Yang kedua apa? Yang kedua kata suami saya, kenapa enggak yang kedua kata suami saya, kenapa enggak semua? Yang ketiga, kenapa enggak yang bagus? Kata Rasul, benar ini. Satu, kurang jauh. Yang kedua, kenapa enggak semua? Yang ketiga, kenapa enggak yang bagus? Kayaknya di sini enggak ada yang bisa ngebuka. Apa ini katanya wasiat begini amat? Satu, kurang jauh. Yang kedua, kurang bagus. Apa yang kedua, kenapa enggak semua? Yang ketiga, kenapa enggak yang bagus? PR lah. Oke, diteruskan lagi ngajinya. Oh, kata Rasul, Rasul makan bisa dibuka hijabnya. Dijelaskan sama Rasul, itu suami kamu berangkat dari rumah ke masjid jauh, tapi ternyata ketika akan meninggal dirinya hanjaka kurang jauh. Masya Allah, kudunya bahagia yang datang ke masjidnya jauh. Bagaimana yang dekat? Muter-muter yang dekat. Supaya jauh. Jadi segitu jauhnya kurang jauh katanya, ini ganjaran tuh kurang jauh, apalagi kalau jauh orang katanya. Segini 3 jam berjalan, Masya Allah nikmatnya ketika sakaratul maut. Apalagi jauh, lebih jauh dari 3 jam. Yang kedua ya Rasul, yang kedua kata suami kamu, kenapa enggak semua? Jadi itu suami kamu kan saking jauhnya dari rumah ke masjid, kalau berangkat ke masjid bawa bekal. Kebenaran pada waktu itu suami kamu bawa bekal roti cuma 1. Di jalan ada yang minta-minta, dikasihkanlah sepotong. Nah itu ketika sakaratul maut ganjarannya datang. Kata itu suami kamu, segini sepotong enak sakaratul maut. Apalagi semua moron katanya. Hanjaka enggak semua. Makanya kalau kita bawa berkat ada yang minta semua ya kasih. Ya. Jadi sisakan ya. Daripada hanjaka ke sakaratul maut. Semua. Yang ketiga, suami kamu itu berhubung jauh berangkat dari rumah ke masjid, maka bawa bajunya 2. Yang satu bajunya bagus, yang satu bajunya jelek. Di jalan ada yang minta baju lagi, maka dikasihkan oleh suami kamu baju yang jelek. Maka kata suami kamu, ini yang jelek aja ganjarannya segini, apalagi yang bagus moron katanya. Makanya dia ngomong, ngapa yang gak bagus kata dikasihkan. Makanya kalau kita di jalan mau ke masjid, pakai sorban kasmir di jalan ada yang minta bagus, kasihkan yang bagus. Tahan deh ya. Udah kita ntar besok. Untung bayang jelek kemudian ditanya bayang. Nah itu jangan sampai kita hanjaka, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak hanjaka. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahwa pengajian ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang sedikit sekilas tentang masalah sholat.
Sebelum kita menjelaskan jauh tentang sholat, kita menjelaskan dulu apa sih sholat. Sholat itu di dalam kitab Ibanatul Ahkam, as-sholatu mi'rajul ruh ilal mustawal a'la. Sholat itu adalah alat naiknya ruh ke mustawal a'la, ke tempat yang tertinggi di atas aras. Jadi berarti sholat ini nganterkan ruh kita ke Allah. Kalau orang sholatnya ruh udah datang ke Allah, berarti sholatnya khusyuk. Jadi sholat ini adalah untuk menghantarkan kita ke Allah, hati kita manteng ke Allah. Itu sholat. Jangan ini mah Allahu Akbar, ramayana, jalan. Yang mau usaha mah ini mau usaha, wah segala rupa kita mah di hati itu udah macam-macam. Kadang yang tadinya duit hilangnya jadi ketemu. Ya. Rokok puntung sepotong di mana ini, di galar katanya. Terus ikum-ikum tuh nyariin galar aja mah. Nah itu ternyata sholat kata di dalam Ibanatul Ahkam seperti itu. Sholat itu adalah alat mengantarkan atau naiknya ruh ke mustawal a'la. Tapi ingat, bukannya Allah di sana. Bukannya Allah di mustawa, bukan. Seperti Kanjeng Rasul Mi'raj, Rasul berdialog dengan Allah di atas aras, di mustawa. Bukan Allahnya di sana. Tapi Allah berkehendak berfirman dengan Kanjeng Rasul di sana. Seperti Kanjeng Nabi Musa dapat kitab Taurat ketika munajat di Gunung Turisina 40 hari. Langsung itu Kanjeng Nabi Musa, Allah menghendaki berfirman dengan Kanjeng Nabi Musa, karena Kanjeng Nabi Musa ingin melihat terhadap Allah. Itu bukan Allah ada di situ, bukan Allah tempatnya di Gunung Turisina, tapi Allah berkehendak berfirman di atas Gunung Turisina. Jangan ini mah, mari kita kembali ke atas. Kemana ke atas? Ya. Mari kita kembali ke atas katanya. Emang Allah di atas apa? Ya. Allah di mana tuh? Jangan kita mempertanyakan Allah di mana. Sebab kata Rasul, kalau kita memperdalam tentang zat Allah, maka kesananya bukan benar, malah jadi kufur kita. Lebih baik kita memperjelas tentang ayat-ayat Allah saja, ciptaan-ciptaan Allah. Ayat Allah yang tersurat dan yang tersirat itu udahlah kita jelaskan, jangan kita panjang-panjang menjelaskan Allah di mana. Ya, tapi yang jelas sholat ini untuk menghantarkan ruh kita ke Allah. Ya. Aduh katanya susah amat sholat, pengen ke Allah hati. Mau sholat nggak bisa-bisa, kok mau nggak sholat mah. Ya lebih parah itu mah. Walaupun kita belum bisa hati ke Allah, pas lagi sholatnya kemana hati kita? Teruskan Dan khusuma nanti bakal sendirinya akan menyusul kita. Akan sendirinya kerasa sama kita. Dan khusuma gak bisa bicarakan sama kita sendiri. Gua sholat udah khusyuk banget, gak bisa sholat. Orang khusuma gak bisa begitu. Kerasa sama kita sendiri khusuma. Ya, teruskan sholat. Contoh khusyuk nih. Jadi sholat khusyuk itu amalan yang sudah, justru sholat khusyuk itu atau ibadah yang khusyuk itu, yaitu ibadah yang sudah tidak diingat-ingat lagi oleh kita. Kita biasa sholat witir 1 rakaat. Sekarang mah alhamdulillah dapat topik deh jadi 3 rakaat. Nah itu ketika kita sholat waktu 1 rakaat mah ingat yang 1 rakaat. Pas ketika kita sholat 3 rakaat, yang 1 udah nggak ingat lagi. Itu namanya udah ikhlas, berarti yang 1. Itu ibadah yang ikhlas itu seperti itu. Yang udah nggak diingat-ingat lagi sama kita. Nggak bedanya kita sodakoh udah nggak ingat-ingat lagi. Ini mas saking pengen disebut orang sodakoh, bukannya rame lagi, malah duitnya diciriin. Pokoknya yang ada merahan duit gua katanya. Nah, justru yang ikhlas, yang benar-benar ikhlas mah ketika dirinya beribadah, dirinya tidak mengingat lagi. Jadi walaupun kita tidak khusyuk, teruskan ibadah mah. Nanti juga akan sendirinya itu khusyuk datang terhadap kita. Justru kalau kita nggak khusyuk, pengen khusyuk susah amat ini. Udah mau sholat atau komo begitu kita mau bisa-bisa khusyuk. Teruskan kita ibadah. Insya Allah lama-lama pun juga bakal
Usuk itu sholat. Sampai nggak inget pas sholat subuh mah. Tuh orang udah pada balik kayak ke ustadznya gitu. Wah munajatun lil haq. Sholat itu adalah munajat ke Allah. Jadi sholat ini kita ngomong ke Allah, lagi ngobrol ke Allah, berbisik ke Allah. Fahiyah hadrotun kudsiyah. Sholat ini adalah menghadirkan bangsa kesucian. Masya Allah, bangsa kesucian. Wawaslatun robaniyah. Menyampaikan ataupun menyampungkan bangsa kepangeranan. Wahia al-fariqu bainal mu'min wal kafir. Dan sholat ini adalah membedakan antara orang kafir dan orang mukmin. Jadi bedanya antara kafir dan mukmin adalah sholat. Bagaimana katanya ada orang mukmin nggak sholat apa sebut kafir? Jangan. Jadi kalau orang itu dari lahirnya muslim, sudah beriman dirinya ke Allah dan Rasulnya, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak sholat, jangan disebut kafir. Justru kalau kita mengkafirkan orang muslim, yang kafir bukan dia, justru kita sendiri. Senjata makan tuan namanya. Jadi kalau kita melontarkan kafir ke seseorang, yang kita katakan kafir itu adalah orang muslim, maka yang kafir bukan dia, tapi kita yang kafir. Bahkan Imam Ghazali mah saking kehati-hatiannya nyebutkan kafir, ke orang kafir juga jangan suka nyebutkan kafir Imam Ghazali mah. Kenapa? Nggak tahu di akhir hayatnya dia bakal jadi muslim. Kita juga belum tahu akhir hayatnya tahu muslim, tahu kafir. Ya, itu kehati-hatian Imam Ghazali. Sampai kan orang kafir nggak disebut kafir. Kita pun sekali ngambek kesini kafir loh katanya. Beda nggak dising utang, masih cek, masih kok kafir loh katanya. Jangan kata Imam Ghazali mah. Saking kehati-hatiannya, takut nanti dia di akhirnya ternyata muslim. Dan waruk nusani min arkanil Islam, bahwa sholat ini adalah rukun kedua daripada rukun Islam. Wahia awwalu ma yunzaru fi min amalil abdi yaumal qiyamah. Dan sholat ini adalah amalan yang paling pertama akan dilihat, akan diperiksa amalan hamba nanti di yaumil qiyamah. Jadi sebelum amalan-amalan yang lain diperiksa oleh Allah, sholat dulu. Sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan ke bawah baik. Sholatnya nggak baik, maka seluruh amalnya yang baik juga jadi ke bawah nggak baik. Makanya yang paling utama adalah yang harus kita benar-benar adalah sholatnya. Malah diibaratkan sholat itu seperti wadah. Kalau kita nyari ikan di malam hari ngobor, nyetrum, itu wadahnya jangan bolong. Datang ke rumah pasti apa yang kita dapat di sana ke bawah. Tapi kalau wadahnya bolong, capek-capek doang kita datang ke rumah, kemana ikan ini atau bolong? Sholat juga sama. Kalau kita sholat nggak benar, maka ibadah kita padahal mah tukang sodako, tukang umroh, dia mau bolak-balik ke Mekah udah ke pasar anyar. Tukang sodako, tukang amal-amal yang lain. Tapi sholatnya nggak benar, maka ke bawah tidak benar. Makanya kita usahakan sholat yang paling utama. Bagaimana caranya supaya benar sholat? Atau kudu ngaji, kudu belajar ilmu tentang sholat. Sholat mah nggak bisa dijadikan contoh. Sholat bagaimana? Nuturin orang kudu katanya. Ruku begitu, sujud begitu, nggak bisa. Jadi sholat mah kudu pakai ilmu, kudu jelas rukun dan syaratnya. Itu sholat. Ya. Kudu tahu rukun dan syarat. Kayak kita mau bikin rumah, bahan-bahannya udah kumpul. Kalau diibaratkan seperti ngebangun rumah, mah kalau kita mau ngebangun sholat, samanya dengan ngebangun rumah. Rukun itu diibaratkan tiang, jendela, terus bata, dan yang lainnya. Syarat itu diibaratkan seperti tukang bas. Kita mau bikin rumah, tiang udah ada segala, udah kumpul barang-barangnya, nggak ada tukang bas, atau mau jadi tuh rumah. Begitu juga kita sholat, rukunnya udah benar, kita udah punya, udah beres, udah kita pelajari, tapi syaratnya belum ada. Mual berdiri sholat, mual sah itu sholat. Ya, makanya kudu tahu mana syarat, mana rukun. Ya, syaratnya sholat ada 5. Di dalam syaratnya sholat yang 5 ini, pertama yaitu
kudu bersih, kudu mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Dalam hadas kecil dan hadas besar itu ada wudu, ada adus. Ya, sedangkan di wudu juga ada syaratnya, ada fardunya. Waduh, gua puyeng amat katanya. Bodrek gue puyeng. Ya. Sepertinya seperti begitu. Ya. Dalam wudu ada syaratnya, ada fardunya. Syarat wudu sama seperti tadi. Syarat sholat ada 5. Syarat wudu pun juga ada 5. Ya, kudu tahu air wudu, mana air mutlak, mana air mustakmal. Dalam air mutlak ini ada yang mukoyat, ada guer mukoyat, ada mutlaknya itu, ada air mutlaknya itu, ada koyatnya, ada munpak, ada koyat mutlak, udah macam-macam. Ya, kudunya mengaji tiap hari yang begini mah. Waduh, saya mau gawe katanya sana. Atau seminggu sekali katanya. Seminggu sekali wahnya, dah saya mah nggak bisa. Atau Daud, artinya fikihnya tuh, tentang fikihnya masalah itu salat sholat, padu wudu dan yang lain-lainnya. Ini mas saya cuma sekilas doang, temunya cuma ini doang. Ya. Itu jadi kita perlu tahu mana syarat, mana rukun. Nah ini jadi syarat untuk mendirikan. Kalau syarat untuk mendirikan sholat dan rukunnya itu, ya rukunnya itu yang menjadikan sholat jadi berdiri. Cuma nanti setelahnya kita sholat, rukun bukan sholat. Syarat bukan sholat. Kalau kita bikin rumah nih, rumah udah jadi, tukang bas rumah bukan? Atau balik tukang bas? Kali nempel di rumah enggak? Ya. Ini kalau tukang bas nggak balik-balik nempel. Syarat juga sama, syarat sholat. Ketika kita sholat, itu syarat bukan sholat. Ada nggak orang sholat wudu? Nggak adanya. Orang sholat wudu. Ya. Itu kalau bahasa fikih seperti itu. Jadi sebelum sholat kita perlu tahu syarat sholat dan rukun sholat. Cuma ketika kita sholat, rukun mas seluruhnya kudu ada. Tapi syarat mah dipisahkan. Syarat mah jangan ikut sholat. Cukup dia mah awalnya saja. Kayak tukang bas, awalnya saja yang bangun udah beres mah udah balik tukang bas. Soalnya belum dibayar meren. Nungguin. Nah itu ya Allah. Jadi sholat ini yang paling pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ngejembat kejembatan Shiratal Mustaqim, pos pertama iman. Ini pos kedua sholat. Pos kedua sholat. Bener loh kita sholat. Pokoknya mah bukan lari-lari lagi. Kita jembat Shiratal Mustaqim, sholat bener mah. Ya. Kalau cara naik sepeda melepas tangan. Sholatnya bener atau? Tapi kita kalau sholatnya nggak bener, Masya Allah, udah ada yang ngesot, mending ngesotnya ngesot ngerondang mah, udah pala di bawah, kaki di atas. Orang-orang kaki tangan di atas, ini mah pala, kakinya di atas. Wah, udah macam-macam. Mending kalau datang mah ini udah sedikit lagi gubrak. Pokoknya sholat. Nah itu kita di sana diperiksa, ada pos-pos dan jembatan Shiratal Mustaqim, tengah begini. Enak kalau begini mah ya. Di bawahnya air lagi enak begitu mah. Kayak kita budak perlombaan Agustus dia ngejembat ke bambu satu, di bawahnya air. Tapi jembatan Shiratal Mustaqim di bawahnya api neraka jahanam. Mau enggak mau itu mah bukan bohongan itu mah. Ya? Bukan bohongan, bukan ceritaan ini. Udah dipikirin itu mah ya. Kita tuh bakal ke situ. Ya, enggak pilih kasih lagi itu mah. Mau para nabi, mau para aulia, mau para ulama pasti bakal melewati neraka jahanam. Bakal. Cuma kalau kata ulama mantek, kalau orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang diterima oleh Allah amal ibadahnya, ngelewat ke jembatan Shiratal Mustaqim, walaupun itu dirinya lewat jembatan ngelewat neraka jahanam, tidak ngerasa panas. Jadi panasnya itu bukan bil fa'li, bil kuah, kata ulama mantek, bukan kuah sayur, bukan bil kuwati. Jadi seolah-olah kayak dirinya panas padahal nggak panas. Ya, tapi kalau kita mah yang nggak punya amal baik, ketika ngejembat Shiratal Mustaqim, udah mah jalannya kecil, panas. Bil pakli kita mah sebenarnya. Masya Allah, itu kita bakal ke situ. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita udah laksanakan dalam dunia ini, diantaranya melaksanakan sholat, mudah-mudahan sholat kita bisa menghantarkan kita lancar ke jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, kita teruskan pengajian kita menjelaskan tentang sholat.
Sampai jam berapa ini ngajinya? Bebas. Tapi jangan sampai subuh. Enggak, saya sendiri kayak sampai subuh. Babu sholati ay babu ahkami sholah. Langsung aja. Langsung bab sholat. Ya. Babu sholati ay ahkami sholah. Jadi dalam bab ini pengajian ini akan menjelaskan tentang sholat, yaitu akan menjelaskan tentang hukum-hukum sholat. Ini bukan menjelaskan sholat saja, tapi hukum sholat. Apa sih sholat? Sholat ini ada, definisi sholat ini ada menurut syara, ada menurut lugoh. Ada terminologi, ada etimologi. Kata Pak Sarjana mah, kalau saya nggak ngerti itu apa sih terminologi sama etimologi itu katanya. Jadi ada definisi menurut syara, ada definisi menurut lugoh. Kalau menurut syara itu sebenarnya hakikatnya menurut Allah, majaznya menurut Rasul. Ya, hakikatun huwallah wa majazun huwa Rasul. Itu namanya definisi dalam agama. Kalau kita ngomong kata Allah mah gagah tuh. Salat menurut Allah gagah tuhnya. Tapi salat menurut Rasul, salat menurut agama lah standar. Salat menurut agama apa sih? Aqwalun wa af'alun. Ucapan-ucapan. Jadi di dalam salat ini banyak sekali ucapan. Wa af'alun dan pekerjaan-pekerjaan. Jadi di dalam salat ini banyak sekali pekerjaan. Banyak gerak-gerik, banyak yang diucapkan. Cuma ini akwal dan af'al di dalam sholat enggak sembarangan, mahsusotun yang ditangtukan. Jadi sholat ini ucapan, pekerjaan yang sudah ditangtukan. Siapa yang nangtukan? Atau seperti tadi kata saya, hakikat menurut Allah, majaznya menurut Rasul. Jadi berarti nggak boleh sembarangan sholat mah. Jangan mentang-mentang katanya kalau sholat pengen husu. Ya kalau sholat pengen husu mah kudu ngerti sama bacaan. Ganti we sholatnya ke bahasa Indonesia. Nggak bisa. Itu mah nggak ditentukan sama ulama Indonesia. Jadi yang nentukannya dari sanahnya. Bahwa sholat itu kudu ucapannya bahasa Arab. Dan pekerjaannya juga ya udah ditentukan. Jadi kalau seandainya justru kalau kita sholat berbicara bukan bahasa kita, batal sholat. Bahasanya bahasa Arab itu udah ditentukan dari sananya. Muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbiratul ihram, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan uluk salam. Itu yang dinamakan sholat. Jadi kalau ada yang nanya apa sih sholat? Oh, sholat ini adalah ucapan, pekerjaan yang ditangtukan, yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan uluk salam. Beres segitu. Itu yang dinamakan sholat. Itu menurut syara, menurut agama. Ada lagi menurut lugoh. Menurut bahasa kita sehari-hari lugoh. Sholat menurut lugoh mah adalah ad-du'a. Jadi setiap kita ngedoa, kalau kata lugoh mah sholat. Kita lagi gini nih. Ngedoa, beres ngedoa. Itu kalau kata lugoh mah sholat. Tapi ingat, al-lugoh la tusbitul ahkam. Lugoh itu tidak bisa untuk menetapkan hukum. Jadi kalau kita ada yang nanya, apa sih yang dinamakan lugoh? Oh, sholat itu doa. Nggak bisa. Sebab itu lugoh. Lugoh itu tidak bisa untuk menetapkan hukum. Jadi yang untuk bisa menetapkan hukum adalah menurut syara. Bukan menurut lugoh. Berapa waktu sih satu hari satu malam yang wajib harus kita kerjakan? Wal mafrudatul ainiyah khamsun fi kulli yaumi wa lailah. Salat yang dipardukan, yang hukumnya fardu ain. Dalam agama ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu khusus untuk perorangan. Kalau fardu kifayah mah untuk bareng-bareng. Contohlah fardu kifayah dulu. Fardu kifayah contohnya seperti nyolatkan mayit, itu fardu kifayah. Nah itu mulasara mayit, ngurus mayit, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau di kampung sini ada yang meninggal, satu orang pun gak ada yang ngurusin mayit, maka kampung sini berdosa semua. Tapi kalau ada yang ngurusin satu Pak RT doang,
maka semua kampung sini nggak ada yang berdosa. Gara-gara PRT yang ngurusin satu. Kudunya terima kasih ke PRT. Ya. Karena jadi orang sini nggak kebagian itu fardu kifayah namanya. Kalau fardu ain mah untuk perorangan. Kalau kita nggak laksanakan itu dosa ya fardu ain mah perorangan. Nah ini sholat ini hukumnya fardu ain. Yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan 1 hari 1 malam, yaitu 5 waktu. Asalnya Kanjeng Rasul dapat dari Allah ketika Mi'raj 50 waktu. Untung Kanjeng Rasul pas turun dari langit, ketemu dengan Kanjeng Nabi Musa, ditanya, kata Kanjeng Nabi Musa, Muhammad dapat apa? Kamu dialog dengan Allah, dapat sholat. Berapa waktu? 50. Oh, mual kuat, kata Nabi Musa. Umat saya aja yang gede-gede nggak kuat, apalagi umat kamu kecil-kecil. Balik lagi ke sana, minta kekurangan ke Allah, kali dikurangin sama Allah. Akhirnya Kanjeng Rasul balik lagi. Terus sampai mundar mandir Kanjeng Rasul. Akhirnya terakhir Kanjeng Rasul dikasih 5 waktu. 5 waktu. Ya Allah 5 waktu juga banyak yang. Apalagi 50-nya. Kita baru juga nih yang kerja mau naik, mau bawa motor. Allahu Akbar. Balik lagi. Ya. Pak RT baru juga mau ini baru udah Allah lagi lain. Ini kapan mau usahanya katanya kita? Kalau 50, tapi masya Allah Allah ma'adil, kita umat Kanjeng Rasul dikasih 5 waktu. Tapi tetap walaupun 5 waktu, tapi masih utuh. Tetap apa kata Allah dikasih 50. Kenapa? Sebab bagi umat Kanjeng Rasul 1 dibalas 10. Nah sekarang kalau kita ini dikasih 5 satu hari 1 malam, tinggal kalikan 5 kali 10 50 segitu juga sebenarnya mah. Ya. Jadi kita satu hari 1 malam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Nah ini 5 waktu. Yang 5 waktu ini makluman minad dini bidaruroh. Maklum dalam agama nyata. Kalau bahasa makluman bidini wad darurah udah nggak bisa dikutak-katik lagi. Ini hukum udah nggak bisa dikocek-kocek lagi, udah kayak si kopi kocek-kocek mah. Hukum udah nggak bisa dikutak-kutik lagi. Jadi yang menguatkan dalilnya langsung Quran, langsung hadis, malah ini melangsung Allah sendiri ketika Mi'raj Kanjeng Rasul. Makanya udah nggak bisa dirobah-robah lagi. Kalau hukum agama sudah makluman bidini bidarurah. Bagaimana kalau ada hukum udah seperti itu, ada orang yang ingkar tentang wajibnya sholat. Ketika ditanya sama PRT, lu sholat? Lu sholat wae. Sholat kan wajib. Kata siapa wajib sih PRT? Kata saya mah gak wajib. Tuh berarti dirinya ingkar terhadap wajib sholat. Bagaimana kalau kita ingkar terhadap wajib sholat yang 5 waktu? Kata agama, fayakfuru jahiduha. Maka orang tersebut yang ingkar terhadap sholat yang 5 waktu hukumnya kufur. Kalau kita ternyata masih kadang suka ninggalkan sholat, jangan kita punya itikad bahwa sholat ini gak wajib. Tetap kita masih mengitikadkan bahwa sholat ini wajib. Jadi kalau ditanya kenapa sih gak sholat, malas banget Pan sholatnya wajib. Ya emang saya tahu sholatnya wajib. Jangan kita mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib. Kalau kita ingkar terhadap wajibnya sholat, walaupun kita nggak disebut kufur sama orang, kita udah kufur sendiri. Kalau kita mengingkari terhadap wajibnya sholat. Walam tajmi hajil khamsu li ghairi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sholat yang 5 waktu ini nggak kumpul di nabi-nabi yang lain mah. Di nabi-nabi yang lain mah melaksanakan sholatnya cuma 1 waktu doang. Yang kumpul 5 waktu ini di nabi kita, yaitu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di nabi-nabi yang lain mah cuma 1 waktu. Enak amat katanya sholat 1 waktu. Kan enaknya kita nggak ditakdirkan di zaman dia, kita di sini. Sekarang zaman Kanjeng Rasul. Jadi yang kumpul 5 mah cuma di Kanjeng Rasul. Di nabi-nabi yang lain mah cuma 1. Contoh, sholat subuh, sholatnya Kanjeng Nabi Adam. Nabi Adam mah sholatnya subuh doang.
Enak amat sobat sholat subuh doang ya. Ke gua aja di zaman Nabi Adam ke sana balik lagi. Ya, kita mau udah ditakdirkan di sini di umat Kanjeng Rasul wajib kita melaksanakan sholat 5 waktu. Itu di nabi-nabi yang lain mah tidak ada. Jadi yang 5 waktu cuma Kanjeng Rasul. Kapan itu Kanjeng Rasul menerima sholat yang 5 waktu? Ba'dan nubuah wa puridot lailatal isra ba'dan nubuah bi asri sirina wa salasati ashhurin. Jadi Kanjeng Rasul diundang oleh Allah Isra Mi'raj, yaitu naik ke atas, yaitu ke atas aras di tempat yang paling tertinggi yaitu mustawa. Nah di situ Kanjeng Rasul menerima sholat wajib yang 5 waktu ini, yaitu ketika di Isra dan di Mi'rajkannya. Setelahnya Kanjeng Rasul dikasih pangkat kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur berapa itu Kanjeng Rasul diangkat kenabiannya? Yaitu umur 3 bulan. 10 tahun 3 bulan. 10 tahun 3 bulan di asri sinina wasalasata ashurin. 10 tahun 3 bulan diangkat Nabi. Ya, kita mah budak 10 tahun kencingnya belum lempeng. Rasul mah udah diangkat Nabi. Masya Allah 10 tahun 3 bulan Rasul mah tinggi doinya. Mazhab kita lah Imam Syafi'i umur 7 tahun udah ketalal Quran. Kita maju ama udah tua masih pletot lah ya kita mah. Kanjeng Rasul mah Imam Syafi'i mah 7 tahun udah ketalal Quran. 12 tahun ketalar kitab Mu'ato ngaji di Imam Malik. 15 tahun jadi mufti Mekah tuh mazhab kita yang kita mazhabin tuh Imam Syafi'i. Pas ditanya kamu sholat mazhab apa sih? Tahu, katanya nggak tahu mazhabnya. Allah, ngaji tuh ngaji. Jadi kita sholat ini, ibadah ini sekarang kita di alam dunia, mayoritas di Indonesia mazhab Imam Syafi'i. Ya, baru-baru tahu mazhabnya Imam Syafi'inya kita nggak kenal. Tuh kenal sama Imam Syafi'inya. Mazhab kita ini Imam Syafi'i 7 tahun ketalar Quran, 12 tahun ketalar hadis Imam Mu'ato, 15 tahun jadi mufti Mekah. Itu mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu an. Muridnya Imam Maliki. Imam Maliki gurunya. Imam Maliki mah enggak kunut, Imam Syafi'i mah kunut. Imam Maliki jarah, gurunya udah meninggal. Imam Maliki jarah, berhubung takjim ke gurunya, pas subuh nggak kunut saking takjim ke gurunya. Kita mau dapat ilmu barokah gimana tuh? Ya di depan guru ge nyantai berjalan. Ya itu Kanjeng Rasul. Ini ceritakan ketajiman. Imam Syafi'i pas di makamnya takjim ke gurunya padahal udah nggak ada, tapi kunut nggak subuh nggak make kunut karena gurunya mah nggak make kunut. Biarin mau kunut ke mau enggak, yang penting jelas mazhabnya. Itu jadi bahwa sholat yang 5 waktu itu dipardukannya yaitu ketika ketika Isra wal Mi'raj, yaitu Kanjeng Rasul pas setelahnya diangkat kenabian umur 10 tahun 3 bulan. Malam keberapa itu pas Mi'rajnya di bulan Rajab, Lailata Sab'ina wa Ishrina min Rojaba, yaitu tanggal 27 Rajab Kanjeng Rasul diangkat menerima sholat 5 waktu. Walam yajib subhu yaumitil kalailah li adamil ilmi bikaifiyatiha. Cuma Kanjeng Rasul padahal mah Rasul Mi'raj turun sebelum subuh, tapi sholat yang pertama diwajibkan oleh Allah bukan subuh, yaitu dohor. Kenapa bukan subuh? Oh karena belum turun ayat-ayat wahyu-wahyu Allah yang menjelaskan tentang tata cara sholat yang 5 waktu. Nah turunnya setelah subuh, makanya sholat yang pertama diwajibkan adalah sholat dohor. Makanya dohor, asar dilakukan pemuda-pemudanya. Itu pertamanya dohor. Itu jadi Kanjeng Rasul turunnya sebelum subuh, tapi yang dipardukannya adalah dohor. Innama tajibu. Rupanya pengajian kita sampai di sini dulu. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kisahnya umumnya Bapak sekalian. Kalau seandainya ada yang salah pembicaraan saya,
Saya mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Untuk itu apabila ada yang salah mungkin itu adalah kebodohan saya. Kalau memang ada yang benar, mudah-mudahan dari taufik kita ya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya dari saya. Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.